Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kimia materi haloalkana atau alkil halida. Apa saja akan kita bahas? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata nama haloalkana, isomer haloalkana, sifat-sifat haloalkana, kegunaan haloalkana, serta bagaimana cara pembuatan haloalkana. Silakan simak ya penjelasan berikut ini. Nah, kita mulai dari apa sih sebenarnya haloalkana? Haloalkana atau alkil halida itu merupakan senyawa turunan alkana yang mengandung gugus fungsi halogen. Nah, biasanya halogen akan dilambangkan dengan X. Nah, nanti halogen inilah akan menjadi gugus fungsi dari haloalkana. Seperti materi sebelumnya yang telah kita pelajari, halogen itu terdiri dari ada fluorin, klorin, Br atau bromin, iodin, dan astatin. Tetapi astatin dia jarang bereaksi karena dia termasuk ke dalam unsur radioaktif. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana aturan penamaan pada haloalkana. Nah, aturan penamaan dalam haloalkana itu terbagi dua, ada yang namanya penamaan IUPAC dan ada yang namanya penamaan trivial. Nah, untuk awal ini kita akan belajar bagaimana tata nama IUPAC untuk haloalkana. Pertama, A. Rantai induk berasal dari rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Kemudian, atom C yang mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. C. Nama halogen ditulis sesuai awalan, diikuti nama alkananya ditulis sesuai abjad. Jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, penamaannya diurutkan sesuai dengan kereaktifannya. Nah, urutan kereaktifan atom halogen, fluor lebih besar dari klor, lebih besar dari brom, dan lebih besar dari iodin. E. Jika terdapat dua atau lebih atom halogen sejenis, penamaannya diberi awalan di untuk 2, tri untuk 3, dan seterusnya. F. Jika terdapat cabang alkil, maka nama halogen harus kita dahulukan. Oke, sekarang kita perhatikan contoh ya. Contoh nomor 1. Nah, pada contoh nomor 1, rantai induk mengandung 3 atom karbon dan terdapat 1 halogen, di mana halogennya adalah bromin. Nah, penomorannya ini karena bromin itu berada di tengah-tengah, jadi terserah boleh dari kiri atau dari kanan. Sehingga kalau kita mulai dari sebelah kiri, bromin itu berada pada karbon nomor 2. Berarti namanya adalah 2 bromo tadi ya, karena haloalkana jadi akhiran dari halogen kita ganti dengan O. Jadi bromin jadi bromo. Jadi namanya adalah 2 bromo propana. Kemudian untuk contoh nomor 2, kita perhatikan ya contoh nomor 2. Nah, pada contoh nomor 2 ini rantai induk itu mengandung 4 atom karbon dan ada 2 buah halogen. Halogennya apa saja? Ada Cl dan ada I atau iodin dan ada klorin. Nah, sekarang kalau ada 2 buah atom halogen, maka kita harus mengurutkan penomoran berdasarkan reaktifannya. Yang lebih reaktif kita usahakan mendapatkan nomor serendah mungkin. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara klorin dan iodin, itu yang lebih reaktif adalah klorin. Sehingga penomoran harus kita mulai dari sisi sebelah kanan. Sehingga Cl itu berada pada nomor 2 dan I berada pada nomor 3. Nah, jadi namanya adalah 2 kloro 3 iodo butana. Oke, nah sekarang tadi katanya kan penulisan tata namanya harus sesuai dengan abjad. Kalau kita lihat kok K dulu dari ibu, nah, ternyata yang kita ambil itu bukan K-nya. Kloro itu kan berasal dari Cl. Cl di depannya kan C.
dari bahasa celoro. Jadi diambilnya adalah C-nya. Jadi C dulu baru kita bandingkan dengan I. Jadi urutan abjadnya itu duluan C daripada I, sehingga namanya 2 kloro 3 iodo butana. Oke, sekarang perhatikan contoh nomor 3. Nah, pada contoh nomor 3 ini, rantai induk itu mengandung 3 atom C dan ada satu buah cabang alkil, itu adalah metil. Nah, sekarang dan ada satu buah halogen yang terikat pada rantai induk. Nah, penomorannya ini terserah karena kebetulan itu mau dari kiri atau dari sebelah kanan, atom halogennya tetap berada pada nomor 2. Sehingga kalau kita kasih nomor, itu atom halogen klor itu berada pada C nomor 2 dan metil juga berada pada C nomor 2. Nah, berdasarkan aturan tata namanya tadi, kalau ada alkil dan halogen, maka halogen harus kita dahulukan penulisannya daripada alkil, sehingga namanya adalah, karena Cl-nya berada pada nomor 2 sedangkan metil juga berada pada nomor 2, jadi namanya adalah 2 kloro 2 metil propana. Nah, sekarang untuk contoh nomor 4, kita perhatikan pada nomor 4 ini rantai induknya mengandung 2 atom karbon. Nah, dan ada banyak di situ halogen yang terikat pada rantai induk. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya itu ada 3 jenis ya. Kita lihat ya, ada F halogen yang pertama, kemudian ada Cl halogen jenis yang kedua, kemudian ada Br. Nah, berarti kalau ada lebih dari satu halogen, maka kita harus mengurutkan kereaktifannya. Berarti yang paling reaktif antara F, Cl, dan Br itu adalah F, sehingga F harus kita beri nomor yang paling rendah. Jadi kita harus menomori dari sisi sebelah kiri. Nah, sehingga F nanti akan mendapatkan nomor 1. Dan Br dan Cl itu berada pada karbon nomor 2. Nah, pada karbon nomor 1 F-nya ada 3. Jadi kalau ada 3 kita tulis semua. Nah, sehingga namanya adalah, kita urutkan ya, antara B celoro ya, bromo, celoro, dan fluoro itu dalam urutan abjad. B lebih dahulu dari C kan, kemudian C lebih dahulu dari F, sehingga kita urutkan B, C, F. Makanya bromo duluan, setelah bromo kloro, setelah kloro baru fluoro. Nah, baru kita urutkan berdasarkan nomornya. Nomor dia terletak pada C nomor berapa atau rantai karbon nomor berapa. Nah, jadi namanya adalah 2 bromo, 2 kloro, 1,1,1 trifluoroetana. Oke ya. Nah, semoga Anda mengerti. Nah, kita selanjutnya akan mempelajari tata nama dari haloalkana berdasarkan tata nama trivialnya. Nah, sekarang kalau tata nama trivial dari haloalkana itu adalah alkil halida. Jadi secara umum tata nama trivialnya adalah alkil halida. Nah, sekarang kita lihat ya. Jika terdapat satu atom halogen, maka penamaannya akan langsung aja kita tulis alkil halida. Nah, perhatikan contoh. Nah, pada contoh yang nomor 1 itu, rantai induk itu mengandung C sebanyak 3 dan ada satu buah atom halogen yang terikat di rantai induk. Sehingga penomorannya harus kita mulai dari sisi sebelah kanan. Ya. Nah, jadi pada penomoran pada sisi sebelah kanan, sehingga nanti si F atau fluorin mendapatkan nomor 1. Ya.
Tapi ini karena tata nama trivial ya tidak perlu pakai nomor. Nah, jadi namanya adalah, karena rantai induknya ada 3, C-nya namanya adalah propil. Karena propilnya ini lurus, jadi namanya normal propil. Nah, fluorin karena dia dijadikan gugus halida, jadi namanya adalah normal propil fluorida. Jadi akhiran fluorin kita tambah dengan ida jadinya fluorida. Jadi normal propil fluorida. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, jika terdapat lebih dari satu atom halogen yang sejenis, penamaan halidanya dimulai dengan awalan di kalau ada 2 halida yang sejenis, tri untuk 3 halida yang sejenis, tetra untuk 4 halida yang sejenis, dan seterusnya. Pada contoh ini kita lihat ya. Nah, rantai induknya itu mengandung 2 buah C dan mengandung 2 buah halogen, yaitu halogennya adalah Br. Nah, jadi Br itu terletak pada C nomor 1 dan C nomor 2. Nah, karena tadi rantai induknya itu mengandung 2 buah C, jadi namanya adalah etil. Nah, sedangkan halida bromnya terikat pada C nomor 1 dan nomor 2. Jadi namanya adalah etil 1,2, karena ada Br-nya ada 2, di depannya ditambah dengan di. Jadi namanya etil 1,2 dibromida. Nah, kemudian untuk yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu atom halogen yang tidak sejenis, maka aturan penulisan halidanya mengikuti abjad awal halida dan seperti aturan IUPAC. Jadi kalau aturan IUPAC itu penomoran itu kita prioritaskan berdasarkan kereaktifannya. Nah, kalau dilihat pada contoh ini ya, rantai induk itu ada 2 karbon. Kemudian ada 3 jenis halogen yang terikat. Pertama adalah F, kedua adalah Cl, yang ketiga adalah Br. Nah, jadi dari ketiga halogen ini kita harus urutkan mana yang lebih aktif. Nah, jadi dari F itu lebih reaktif daripada Cl dan Cl lebih reaktif daripada Br. Sehingga penomoran nomor 1 itu harus kita mulai dari sisi sebelah kiri karena F itu lebih reaktif. Nah, sehingga nanti F ada 3 ini berada pada karbon nomor 1. Sedangkan brom dan Cl berada pada karbon nomor 2. Jadi nama dari alkil halida ini adalah etil 2 bromida 2 klorida 1,1,1,1 triplorida karena F-nya ada 3. Oke ya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan belajar isomer pada haloalkana. Isomer pada haloalkana itu ada 2, yaitu isomer kerangka dan isomer posisi. Sekarang kita bahas dulu isomer kerangka. Isomer kerangka itu terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama dan gugus fungsi yang sama, tetapi kerangka rantai induknya yang berbeda. Nah, pada contoh di samping ini bisa dilihat rantai induk itu sama-sama memiliki 4 buah karbon dan rumus molekulnya juga sama. Berarti kalau C-nya ada 4, berarti C4H9Cl. Nah, jadi kedua struktur itu memiliki rumus yang sama, yaitu rumus molekulnya adalah C4H9Cl. Nah, cuman yang membedakan adalah strukturnya. Nah, apa yang strukturnya itu yang mana? Rantai induknya. Untuk contoh yang pertama, itu rantai induknya adalah C-nya ada 4, sehingga rantai induknya itu bernama butana. Untuk contoh yang kedua, rantai induknya itu ada 3, sehingga namanya adalah
klorpropana. Nah, jadi karena perbedaan kerangka rantai induknya, maka keduanya ini dikatakan sebagai isomer kerangka. Jadi ya, 2 klorobutana dan 2-metilpropana itu merupakan isomer kerangka dari C4H9Cl. Oke, sekarang kita perhatikan isomer posisi. Nah, isomer posisi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, gugus fungsi sama, kerangkanya juga sama, tetapi apa yang membedakannya? Hanya letak atau posisi dari gugus fungsinya. Nah, pada contoh ini bisa kita lihat ya, ini rantai induknya, contoh pertama itu 3, contoh kedua juga 3, dan gugus fungsinya sama-sama mengandung atom halogen klorin. Nah, apa yang membedakannya? Ternyata yang membedakannya itu hanya letak dari atom halogen klorinnya. Ada yang berada pada nomor 1, ada yang berada pada nomor 2. Nah, sehingga 1 kloropropana dan 2 kloropropana itu merupakan isomer posisi dari C3H7Cl. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat haloalkana. Yang pertama, memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. B. Sukar larut dalam air. C. Haloalkana suku rendah berwujud gas dan haloalkana suku tinggi berwujud cair sampai padat. Kemudian D. Dapat mengalami reaksi dengan logam magnesium, natrium, kemudian natrium alkoholat, kalium hidroksida, AgOH, KCN, dan AgNO2 serta reaksi reduksi dan hidrolisis. Nah, itu bisa dilihat contohnya ya. Oke, selanjutnya pembuatan haloalkana. Nah, haloalkana itu dapat dibuat dengan yang pertama itu adalah reaksi substitusi alkana. Nah, pada reaksi ini atom H dari alkana akan disubstitusikan oleh atom halogen. Contohnya CH4 itu akan disubstitusikan oleh Cl2 sehingga Cl akan tersubstitusi pindah ke CH4. Jadi membentuk klorometana. Nah, reaksi substitusi alkohol. Pada reaksi ini digunakan reaksi asam halida dan hanya dapat menghasilkan senyawa monohaloalkana atau monohalida. Itu bisa dilihat ya. Alkoholnya itu CH3, CH2OH, kemudian disubstitusikan oleh HCl. Cl-nya itu akan tersubstitusi pada bagian OH sehingga membentuk kloroetana. Kemudian reaksi adisi alkena. Nah, pada reaksi ini jika alkena diadisi memakai halogen akan terbentuk senyawa haloalkana. Nah, ini kita lihat reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, di sini ikatan rangkap itu akan diputuskan oleh Br sehingga dia akan membentuk 1,2 dibromoetana. Oke, selanjutnya kegunaan haloalkana. Nah, jadi kita mulai dari kloroform atau CHCl3. Kloroform bersifat anestesi sehingga banyak dimanfaatkan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Kemudian iodoform atau CHI3. Iodoform merupakan kristal padat berwarna kuning dan berbau khas. Iodoform digunakan di bidang kedokteran sebagai antiseptik. Selanjutnya adalah karbon tetraklorida atau CCl4. Dalam rumah tangga, CCl4 digunakan untuk menghilangkan noda minyak atau lemak yang menempel pada pakaian. Dahulu CCl4 juga banyak digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran, serta pelarut lemak, lilin, damar, dan protein. Selanjutnya adalah kegunaan dari preon. Preon itu banyak digunakan untuk keperluan seperti pelarutan lemak, minyak, dan damar, bahan pendingin pada freezer dan AC, kemudian sebagai aerosol pada hairspray dan body spray.
Demikianlah tadi penjelasan tentang senyawa-senyawa haloalkana atau alkil halida. Semoga Ananda mengerti ya. Sampai jumpa lagi dalam materi kimia berikutnya. Yang pasti tetap semangat, tetap belajar, dan tetap cinta kimia. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.